Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak jamaah tahsin Radul Jannah rahimakumullah. Pada malam ini kita lanjutkan pembahasan atau pelajaran tajwid pada bab waqaf. Di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa yang namanya waqaf itu adalah qat'us sauti alal kalimati zamanan yasiron yatanaffasu fihi adatan biniyat istinafi qiraati. Memutuskan suara ala kalimati pada satu kalimat zamanan yasiron dalam waktu yang tertentu yatanaffasu fihi adatan biniyati istinafil qiraati, tidak begitu lama ya. Zamanan yasiran tidak begitu lama, memutuskan suara pada satu kalimat dalam waktu tertentu tidak begitu lama. Yatanaffasu fihi adatan, kemudian mengambil napas satu kali biniyati istinafil qiraati, dengan niat untuk memulai kembali bacaan Al-Quran. Ini dalam kitab Al-Itqan halaman 89 dan kitab Nihayatul Qaulil Mufid halaman 153. Kemudian macam-macam waqaf. Macam-macam waqaf itu ada yang disebut waqaf idtirari, waqaf intidhari, waqaf ikhtibari, dan waqaf ikhtiyari. Ini Ada kalau nggak ada 18. halaman 19. Jangan dicari kalau nggak ada, Pak, disimak aja. Baik, nggak ada. Hilang itu kan. Disimak aja. Kayak yang serius aja ditanya besoknya lupa. Simak aja. Daripada kita di-hair. Iya. Baik. Waqaf idtirari, supaya paham dulu Bas, belum bahas kita yang nomor 19 ini. Kita bahas dulu macam-macam waqaf. Karena pasti ada pertanyaan, kalau nanti dibahas ini yang nomor 19 ini akan ada pertanyaan, gimana kalau saya berhenti karena batuk, berhenti karena napasnya emang nggak kuat, nggak sampai waqafnya saya keburu berhenti, keselak dan sebagainya. Nah, dalam buku tajwid bab waqaf itu membahas tentang ada yang disebut dengan waqaf idtirari. Idtirari secara bahasa berasal dari kata dororo yang berarti darurat. Jadi waqaf yang idtirari ini adalah secara bahasa dororo artinya darurat. Darurat karena apa? Tadi batuk. Apalagi kalau yang suka ngerokok, rokok pensiunan tuh, yang sebenarnya sebungkus. Ya. Samsu Pak, aman alhamdulillah saya Pak. Rokok nggak ada merek. Iya. Nah, kalau kita berhenti bacaan Al-Quran disebabkan hal tersebut disebut waqaf idtirari. Ma ya'ridu bisababin dayyikin nafasi wa nahwihi ka'ajzin wa nisyanin. Berhenti mendadak karena terpaksa, seperti kehabisan napas, ya, batuk dan lupa. Jadi yang pertama bisa disebut waqaf al-waqfu id Waqaf idtirari ini adalah waqaf yang ketika berhenti dikarenakan darurat. Dalam definisinya, ma ya'ridu
hari Sabtu Minggu. Bapak suka berhenti baca Quran karena batuk Sering. atau dipaksain? Habis napas. Habis napas. Bisa babin doyikin. Doyikin nafasi. Wa nahwihi. Wa nahwihi ka'ajzin. Ini harus apa gitu? Ka'ajzin wa nisyanin. Ma ya'ridu bisababin doyikin nafasi wa nahwihi ka'ajzin wa nisyanin. Disebut waqaf idtirari. Nah, idtirari ini asal katanya dari ambil kata dari kata do, ro, madorot. Kenapa? Lupa bisa, batuk bisa, kehabisan napas bisa. Disebut waqaf idtirari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, tuh berhenti itu disebut waqaf apa? Idtirari. Pengen baca ayat yang panjang, diliatin tanda waqafnya juga panjang gitu. Dipaksain nggak kuat, sampailah kehabisan napas, berhenti. Kadang-kadang ya kalau paham baca Qurannya berhenti pada akhir kata, akhir ayat, akhir kalimat ya, yang pas. Ini kalau nggak ngerti kan kadang-kadang kita asal berhenti. Nah, bagi yang masih asal berhenti karena ketidaktahuan, itu mungkin masih dimaklum. Tapi ketika kita sudah paham, terutama paham apa yang kita baca, maka dalam ketika kita berhenti daurat itu kita usahakan berhentinya pada pas di akhir kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang panjang yang Bapak hafal apa ya? Banyak loh. Alam Nasrah. Terserah. Bukan. Ya, contoh, qul a'udzu birabbin nas, kuat, malikin nas, kuat, ilahin nas, min syarril waswasil. Napas. Nah, diulang lagi. Nah, berhenti bukan pada wakaf yang sudah ditentukan karena daurat, napas kehabisan atau kayak tadi batuk misalkan atau lupa ya. Jadi kita baca karena lupa, misalkan contoh baca ayat kursi sama ayat akhir Al-Baqarah itu kadang-kadang suka ketukar tuh. Billahi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ayat kursi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni sampai selesai. Dilanjut dengan ayat yang di akhir Al-Baqarah itu billahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Harusnya wa in tubdu ma fi anfusikum. Ini dibacanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u. Oh, ya Allah, salah itu ayat kursi lagi. Itu karena lupa. Berhenti. Jadi berhenti bukan pada wakaf yang telah ditentukan. Disebut wakaf apa? Idtirari. Ma ya'ridu bisababin dayyikin nafasi wa nahwihi ka'ajzin wa nisyanin. Jadi Bapak kalau hafal definisi ini udahlah Ustaz, insyaallah.
Seorang qari yang dalam keadaan darurat seperti kehabisan napas, ya, batuk atau lupa, boleh menghentikan bacaan Al-Quran di mana saja. Namun ketika ia hendak memulai lagi bacanya, ada dua pilihan baginya. Ketika kita berhenti kemudian mau memulai lagi bacaan, dua pilihan. Yang pertama, ia wajib memulai kembali bacanya dari kalimat sebelumnya yang cocok dan baik jika penghentian bacaan yang dilakukannya tidak sempurna. Contoh, di dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, ayat terakhirnya panjang tuh. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Biasanya kalau tidak siap napasnya ketika membaca ayat itu tidak sampai abada tuh. Jadi wakofnya ada di kalimat abada. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Itu napas habis. Dari mana kita memulainya? Maka kita memulai dari kalimat yang cocok dalam jelas dalam pembahasan ayat tersebut. Ya, kalau bisa diulang lagi. Jaza, karena misalkan berhentinya karena batuk tadi. Jazaohum 'inda rabbihim. Nah, kalau sekiranya dari kalimat jazaohum itu napas kita pasti nggak nyampe, maka boleh dilanjutkan dari inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Itu karena napasnya pendek misalnya. Itu. Nah, baiknya itu memang setiap membaca Al-Quran dari awal ayat sampai akhir ayat itu kuat gitu. Kecuali pada ayat yang memang ada wakof mim, wakof lazim yang dibolehkan, yang dimestikan berhenti. Jadi latihan napas Pak ya, biar wakofnya ngepas. Itu disebut wakaf apa tadi? Istiror ma ya'ridu bisababin dayyikin nafasi wa nahwihi ka ajzin wa nisyanin. Baik. Yang kedua, ada yang disebut waqaf intidhari. Waqaf intidhari. Ini aneh-aneh waqafnya ya Pak ya. Itu karena tahunya ya waqaf aja. Tapi karena ini ngaji ya perlu disampaikan. Takutnya Bapak tidak ngaji ini lagi di waktu-waktu yang lain. Nah, minimal pernah mengenal, pernah dengar kan gitu ya. Karena hukum ilmu tajwid itu kan dua, sudah dibahas ya. Yang satu fardu ain, yang satu fardu kifayah. Kalau fardu ain apa? Fardu ain itu sifatnya individual. Ya, hanya buat kita aja, ketika kita yang bacanya salah, yang kita yang jawab kita bacanya benar, ya kita dapat pahalanya kita. Tapi kalau fardu kifayah, nah ini kita belajar teori ilmu tajwid ini disebut fardu kifayah. Nah, Bapak lagi fardu kifayah ini, prakteknya disebut fardu ain. Yang kedua ada yang disebut waqaf intidhari. Al-intidhari, waqaf intidhari. Waqaf intidhari adalah secara bahasa artinya intidhari itu menunggu. Nah, orang Sunda bilang ngantosan, ngadagoan. Intidhari wa ayyakifa ala kalimatin liya'tafa 'alaiha ghairiha hina jam'uhu li ikhtilafir riwayat. Berhenti menunggu pada suatu kalimat guna dihubungkan dengan kalimat lain pada bacaan yang tengah dibaca. Ketika ia menghimpun beberapa qiraat
dan ada beberapa perbedaan riwayat. Nah ini kembali kalau ini Bapak tidak bisa tidak sampai mempraktekkan ini nih, wakaf intidori ini, artinya wakaf yang menunggu. Ini biasanya para qori-qori yang ketika dia membaca Al-Quran itu menggabungkan bacaan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Nah, riwayat di sini bukan riwayat tentang kisah yang dibahas dalam Al-Quran, tapi riwayat tata cara membaca Al-Quran. Contoh kecil, seperti antara riwayat Waras, ya. Di riwayat Waras saja mad badal itu ada beberapa wajah bacaan, ada beberapa warna bacaan. Waras itu bacaannya ada dari 2 harokat sampai 6 harokat ketika membaca hukum mad badal. Contoh kecil, Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Baqarah, wa bin akhirati hum yuqinun. Itu riwayat Imam Hafiz. Lalu si pembaca ingin menggabungkan antara riwayat Imam Hafiz dan Imam Waras, 2 riwayat. Nah, cara bacanya beda. Wa bin akhirati hum yuqinun, berhenti di situ. Tidak dilanjutkan dulu ke bacaan yang lain. Mengulang lagi bacaan ayat tersebut dengan riwayat lain seperti Imam Waras. Wa bil akhirati hum yuqinun, wa bil akhirati hum yuqinun, wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi satu ayat atau satu kalimat diulang-ulang, ya, itu disebut waqaf intidhari, menunggu bacaan satu dengan bacaan yang lain. Ditambah lagi riwayat Khalaf. Setelah tadi riwayat Waras, riwayat Khalaf wabila khireh gitu kan. Kemudian waqaf dulu di situ, diulang lagi wabil akhiratihum yuqinun. Ditambah lagi riwayat Bazi wabil akhiratihum wabil akhiratihum yuqin. Jadi ketika membaca diulang-ulang, menunggu dulu nih. Bacaan ini, riwayat ini diulang lagi kalimat yang sama menurut riwayat yang lain. Nah, waqaf di sini disebut waqafnya waqaf intidhari. Paham, Pak? Ya, alhamdulillah. Memang perlu disampaikan, ngerti nggak ngerti, yang penting ngaji. Takutnya ketika Bapak mendengar entah itu bacaan Al-Quran lewat televisi atau kaset, ada si qori itu membacanya seperti itu, diulang-ulang. Kok diulang-ulang? Nah, ini ada pembahasan dalam ilmu tadi itu yang disebut dengan waqaf intidhari. Jadi yang pertama tadi waqaf idtirari, yang kedua waqaf intidhari. Dan kalau ini nggak disampaikan dulu, halaman 19 ini nanti Bapak akan bertanya-tanya. Ada mim, jim, al-waqful aula, al-wasl aula, ada lam, ada titik 3, ada saktah. Gimana Ustaz kalau saya lagi baca Quran belum sampai mim itu batuk? Nah, ini jawabannya, dulu disampaikan. Baru nanti. Nggak boleh lagi. Ini variasi apa yang memang karena hukumnya, Pak? Bukan hukumnya. Jadi Bapak gini membahas perbedaan pendapat atau cara baca gitu ke dalam Al-Quran. Contoh, riwayat 1 membaca kalimat tersebut ini seperti ini. Riwayat yang kedua atau riwayat yang lain membaca ayat ini seperti ini. Nah, si qori ingin menggabungkan dua-duanya. Artinya dua-duanya ingin dibaca. Nah, dua-duanya pengen dibaca. Contoh lah, kalau bil akhirati tadi terlalu banyak variasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya akan baca surat Al-Fatihah dengan 2 riwayat saja. Riwayat Hafiz yang pertama yang biasa dibaca oleh kita, dibaca oleh imam ketika sholat juga. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Berhenti di situ. Nah,
riwayat Hafs sampai situ dulu. Dari alhamdulillah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dua riwayat tersebut bacaannya sama. Nah, ketika ihdinas siratal mustaqim, kalau riwayat Imam Hafs ihdinas sirata bunyi shad. Tapi dalam riwayat lain seperti Imam Bazi, Imam Qulun, Ibnu Katsir membacanya itu ihdinas sirata. Jadi menggabungkan antara shad sama zai ketika membacanya. Ihdinas sirata ada diganti shad dengan bunyi sin, ihdinas sirata. Nah, berhenti dulu di situ karena ingin membaca riwayat yang lain. Asalnya ihdinas siratal mustaqim, sekarang diganti menjadi sin, ihdinas siratal mustaqim. Kan kita maya, shad juga dibacanya sin. Iya. Susah sebetulnya. Gurunya udah ngajarin ihdinas sirata, bacanya ihdinas sirata. Memang ada riwayatnya yang membaca shad diganti dengan sin. Hanya saja yang kita baca bukan riwayat itu. Maka tetap sesuai dengan yang ditulis dalam Al-Qur'an. Maka kan ada tuh di dalam riwayat Hafs itu kata bastotan dibacanya bastotan. Ada sin kecil di atas. Artinya boleh dibaca sin. Dan itu tidak merubah arti. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Riwayat Hafs. Riwayat lain siratal ladzina an'amta 'alaihim. Diulang lagi tuh. Jadi enggak dilanjutin dulu bacaan sampai ayat, tapi berhenti dulu di situ dan mengulang lagi ayat tersebut dengan riwayat lain. Menunggu dulu. Makanya intizari menunggu. Siratal. Iya, jadi ada ayat-ayat, enggak semua ayat berbeda bacaan enggak, tapi ayat-ayat kalimat-kalimat tertentu itu ada perubahan bacaan antara riwayat satu dengan riwayat yang lain, dan itu tidak merubah arti. Gitu. Jadi dalam riwayat di ilmu tajwid itu ada yang disebut ilmu qiraat. Di ilmu qiraat itu ada 7 imam qiraat yang mutawatir, artinya keilmuannya sah bahkan sampai kepada Rasulullah SAW. Ibarat hadis itu sahih gitu. Ya, ibaratkan hadis itu sahih. Jadi imam-imam riwayat ini, imam-imam qiraat ini dari segi keilmuannya, amalannya, kesolehannya, kejujurannya diakui pada masanya. Seperti ketika ada seorang imam, seorang syekh meriwayatkan satu hadis. Kenapa hadis itu menjadi derajatnya sahih? Karena yang meriwayatkan hadis itu seperti Imam Bukhari dan Muslim, dari mulai Imam Bukhari sampai ke atas sampai ke Rasulullah, itu hadis itu nyambung melewati orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang pada masanya itu dikenal kebaikannya gitu. Nah, ketika ada satu hadis kemudian di pertengahan hadis itu melewati ada seorang yang pendusta, maka bisa jadi hadis itu dhaif, misalkan kayak gitu. Karena ini ada salah satu perawinya dia pendusta. Walaupun ke bawahnya seorang imam syekh yang saleh gitu. Tapi itu kenapa terjadi seperti itu? Karena saking kehati-hatiannya. Saya mengatakan aku adalah manusia. Sampai ke Pak Haji Joni Jar, aku adalah terus, dan ini dikenal nih sebagai orang-orang soleh. Maka endingnya di Pak Hendra ini saya adalah manusia, dan itu melewati orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur. Nah, itu kata itu akan menjadi kata yang sahih. Tapi saya mengatakan saya adalah manusia, di orang yang keberapa melewati orang dusta, padahal tetap katanya sama, tapi orang itu pernah berdusta. Maka sampai kesininya walaupun katanya sama, hadisnya bukan sahih lagi, bisa jadi hasan, bahkan bisa jadi lemah karena melewati salah satu orang yang dusta. Nah, hadis seperti itu. Nah, saking hati-hatinya memang gitu, saking hati-hatinya seperti itu. Karena nih orang yang dusta, atau bahkan ada hadis yang ditolak kan, hadis yang ditolak itu kan apa? Dari siapa yang meriwayatkan hadis ini ternyata ini nggak sampai kepada Rasulullah nih, putus nih, di mana nggak ada sambungannya lagi. Nah, itu bisa sebagian ulama mengatakan hadis itu ditolak. Ditolak. Nah, ilmu qiraat
ada 10 ulama qiraat, 7 diantaranya mempunyai murid, yang 3 maksudnya muridnya yang terkenal, yang dikenal kesolehannya. Contoh seperti Imam Asim, Imam Syu'bah, Imam Asim. Imam Asim ini imam yang kelima dari urutan 7 imam itu. Dari Imam Asim mempunyai 2 murid, Imam Hafs dan Imam Syu'bah. Nah, yang kita baca sehari-hari dan yang kita dengar di kaset, di televisi, Imam Makkah pakai Imam Hafs. Imam Hafs ini murid Imam Asim. Imam Asim ini imam yang kelima dari 7 urutan 5. Imam yang mutawatir, artinya keilmuannya sah dan sampai kepada Rasulullah SAW. Kenapa orang banyak memakai riwayat Imam Asim? Karena lidah yang paling mudah, terutama di Indonesia, mengikuti cara bacanya Imam Asim. Gitu. Kalau imam yang lain banyak wajah, satu kalimat itu bisa seperti mad badal, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa qasar, bisa tawasud, bisa tul, bisa panjang gitu. Imam Hafs cukup 2 harokat. Jadi sekali baca jadi mudah buat kita mengikutinya. Imam Waras ketika Imam Hafs membaca wadduha dengan kata bunyi a, Imam Waras jadi imalah wadduhe. Ada di Imam Hafs imalah di doa ketika kita naik kendaraan. Hanya satu itu saja, Bismillahi majreha wa mursaha. Tapi di Imam Waras nggak hanya itu saja, ya. Setiap ada ya, bentuk ya, alif yang berbentuk ya, kan ya gitu ya. Nah, kalau ya kan ada titiknya. Ini ada alif yang berbentuk ya, seperti wadduha kan ditulisnya gitu. Wadduha. Nah, ini kan alif nih, hanya dibaca panjang. Imam Hafs membacanya wadduha, tapi Imam Waras wadduhe. Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, seperti itu. Di Imam Hafs hanya satu, yaitu di doa ketika kita naik kendaraan, Bismillahi majreha wa mursa. Jadi kalau di Imam Waras itu banyak di imam riwayat lain itu banyak apa? Banyak wajahnya, banyak warnanya, ya. Tetapi kalau Imam Waras hanya satu aja. Imam Hafs ya. Makanya lebih mudah diikuti oleh orang-orang sekarang ini, terutama kita yang di Indonesia. Meskipun banyak ahli qiraat yang memang kadang-kadang lagi ngimamin saja pakai riwayat. Karena pernah kita lihat di video-video itu, di mana di Timur Tengah apa di Afrika gitu, yang ketika membaca surat itu, ketika menjadi imam sholat dia pakai riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira kalau di Muhajirin tiba-tiba saya gini, wadduhi wallaili idza saja, yang ngantuk bisa bangun itu. Pasti langsung diingetin, wadduha Ustaz, wadduha. Begitu kan. Subhanallah. Wahabi. Bisa kayak gitu kan. Saya pakai riwayat Imam Waras. Wadduhi wallaili idza saja. Ini wadduha, tapi singkatnya di imamnya masih lanjut. Wadduhi wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu. Dianggapnya susahnya lupa nih. Wal akhiratu. Misalkan gitu kan. Tapi kalau di beberapa negara itu kayak di Afrika, saya pernah lihat videonya, itu ada seorang imam yang mungkin di pesantren kayaknya ya, yang ketika jamaahnya memang udah pada paham, jadi enak aja, nggak ada ini, nggak ada yang sama aja sekarang kalau seni Pak Ustadz baca di Jogja, kalau imamnya mamanya kita ya kita dah tahu ya kan, nggak subhanallah. Subhanallah. Nyampe. Ini perlu disampaikan ya, biar apa? Biar ketika kita minimal pernah mendengar, ya ketika kita mendengar kaset orang yang bacaan ternyata diulang-ulang di kalimat yang sama tapi dengan bunyi yang berbeda. Oh, mungkin ini yang disebut dalam ilmu tajwid itu waqaf intizari. Artinya menunggu.
Ya. Di wakaf intidori itu al-waqfu huwa ayyaki fa'ala kalimatin liya'tafa 'alaiha ghairiha hina jam'uhu li ikhtilafi riwayati, karena perbedaannya riwayat. Atau ada juga selain daripada itu, wakaf ikhtiyari itu, wakaf intidori itu seperti ketika kita membaca Al-Quran, di Quran yang lain itu tanda wakafnya misalkan al-waqful aula, berhenti lebih utama. Ternyata di Quran yang lain wakafnya jim, padahal kalimat yang sama, jaiz. Nah itu ada perbedaan para imam dalam memaknai ayat itu. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Di kata al-hijarah itu ada yang menandai dengan tanda wakaf berhenti, ada yang Quran yang tidak ada tanda wakafnya. Ada sehingga bagian ada yang ketika fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah berhenti di situ, lalu dilanjutkan uiddat lil kafirin. Ada yang dilanjut fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Karena ketika menghafal, ketika membaca tidak ada tanda wakafnya, dan dia maknai bahwa ayat tersebut itu dari mulai ayat awal sampai ayat akhir itu, sampai akhir ayat itu ada hubungan artinya, ada penjelasannya nyambung gitu. Jadi kalau misalkan di wal hijarah itu tandanya ada jim, jaiz itu boleh berhenti karena dengan artinya fattaqun naro, takutlah terhadap neraka, allati waquduhan nasu, yang mana neraka itu bahan bakarnya itu an-nasu, manusia, wal hijarah, dan batu. Nah, sampai di situ istilahnya koma, gitu kan? Nah, uiddat lil kafirin, neraka itu dijanjikan bagi orang-orang kafir. Jadi kan jawabannya uiddat lil kafirin. Nah, sehingga ada tanda wakaf jim, boleh berhenti di kalimat al-hijarah. Fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ada yang ngasih tanda al-wasl aula sholat, artinya lanjut lebih utama, karena ayat tersebut hubungannya sangat erat dari mulai ayat sampai akhir ayat, bahwa orang-orang yang bahwa neraka itu memang dijanjikan bagi orang-orang yang kafir. Jadi nggak usah berhenti di situ, langsung aja baca kan gitu. Nah itu disebut wakaf intidhari juga, bisa seperti itu. Wa ayyaki fa'ala kalimatin, berhenti pada satu kalimat, liya'tafa 'alaiha, guna dihubungkan dengan kalimat lain. Ya seperti tadi kalimat berhenti di kalimat wal hijarah, hubungannya dengan kalimat yang lain uiddat lil kafirin. Pada bacaan yang tengah dibaca, ketika ada perbedaan riwayat dalam bacaan seperti tadi yang telah dijelaskan. Masing-masing wakaf pada asal Riwayat. Iya, masing-masing wakaf. Makanya sebelum dibahas yang di sini ada nomor 9 itu ada wakaf mim, jim. Mim itu lazim, mesti berhenti. Ya. Jim jaiz, boleh berhenti. Ola itu al-waqful aula, berhenti lebih utama. Sola itu al-wasl aula, berhenti lebih lanjut. Diteruskan, boleh berhenti tapi utama dilanjutkan. Lam tidak boleh berhenti, atau boleh berhenti harus diulang. Boleh berhenti tapi harus diulang dari kalimat sebelumnya. Karena penegasan boleh jadi belum sempurna dalam susunan kata, susunan tulisan Arabnya. Selain daripada itu belum sempurnanya arti atau pembahasan di ayat tersebut. Maka ketika berhenti boleh, kayak tadi misalkan karena napas dan sebagainya. Tetapi ketika kita memulai bacaan, maka mulailah bacaan dari kalimat yang sebelumnya. Kemudian ada titik 3. Titik 3 itu al-waqful mu'annaqah. Titik 3 itu berhenti di salah satunya, dan ini pembahasan cukup panjang. Kemudian ada sakta. Sakta itu berhenti sejenak tanpa bernapas. Nah, ini juga ada pembahasannya seperti di surat Yasin. Tafsirnya harus dibahas dengan tafsirnya kalau ini. Kemudian ada waqaf mutlak. Mutlak itu lebih baik berhenti.
lebih baik berhenti. Contoh di Al-Fatihah tuh, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha Maliki Yaumiddin, atau yang ratu atau raja di hari kiamat misalkan. Nah, itu arti sampai di situ ada tanda mutlak berhenti lebih utama gitu. Meskipun sebagian ulama disunahkan kita berhenti di setiap ayat, tapi secara arti gitu kan, itu udah sempurna dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Karena itu sebagai pujian kepada Allah. Lalu iyyaka na'budu, penjelasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami beribadah, ya, kepada Engkau kami minta pertolongan. Setelah itu dibahas lagi tentang kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, memohon ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah ya, seperti itu. Di Maliki Yaumiddin ada, biar di atasnya ada tauhid mutlak, wakaf mutlak lebih berhenti. Nah, tapi kalau kita kembali kepada buku tajwid ya, ada di situ ada nama kitab Jazariyah. Syekh Jazari mengatakan wakaf itu tidak ada wakaf wajib, tidak ada wakaf haram. Tidak ada wakaf wajib dalam artian ketika berhenti itu bukan kata mesti berhenti itu hukumnya wajib seperti wajibnya fardu gitu ya. Atau wakaf haramnya sehingga seperti haramnya sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran. Hanya saja untuk etika dalam membaca diaturlah, ini boleh berhenti, boleh lanjut, lebih baik berhenti daripada lanjut, lebih baik lanjut daripada berhenti, sebagai tata krama atau etika dalam baca. Alhamdulillahirabbil alamin, penjelasan malam ini baru sampai wakaf intidhari. Tadi sudah disampaikan ada 4 ciri wakaf, ada wakaf intidhari, wakaf intidhari, ada wakaf ikhtibari dan wakaf ikhtiyari. Insyaallah 2 wakaf lagi, ikhtibari dan ikhtiyari, di pertemuan berikutnya kita akan sama-sama bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk sama-sama talabul ilmi. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan apa yang kita sampaikan, terutama apa yang saya sampaikan, jika ada salahnya itu dari kekeliruan dan istilahnya atau kekurangan ilmu wawasan dalam diri saya, tetapi jika itu ada manfaatnya, pastinya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.